Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Alisa, biasa dipanggil Lisa, berasal dari jurusan BK 1A, NIM 925-862-010040. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai teknik penulisan. Oke, daon nih. Saya akan memaparkan mengenai materi teknik penulisan surat resmi dan niaga. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik oleh perorangan, instansi, maupun organisasi. Sebagai media komunikasi tertulis, surat resmi memiliki kelebihan karena memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpikir dan merencanakan dengan baik hal-hal yang akan disampaikan kepada orang. Selanjutnya adalah pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat resmi yang digunakan dalam kegiatan usaha, baik itu bisnis, yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perniagaan, seperti penawaran, jual beli barang, atau jasa. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh badan atau perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya dan mencari keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari surat resmi. Kepala surat yang pertama yaitu nama instansi, huruf kapital, tidak disingkat. Kedua, alamat lengkap. Ketiga, nomor telepon. Keempat, nomor kotak pos. Kelima, alamat kawat jika ada. Dan yang keenam adalah lambang atau logo instansinya. Adapun kesalahan umum yang harus dihindari yaitu penulisan nama kota sebelum tanggal. Misalnya, Jakarta 04 Juli 1985 menggunakan tanda hubung, titik, atau koma di antara angka dan bulan. Menyingkat tahun atau bulan misalnya 22/04/28. Adapun pada lampiran yaitu lampiran ditulis bila surat disertai dokumen tambahan ditempatkan di bawah nomor surat. Jumlah lampiran dapat berupa lembar, eksemplar, atau berkas. Jumlah ditulis dengan huruf jika kurang dari 10. Adapun aturan penulisan. Nama penerima lengkap dan benar. Huruf kapital di awal setiap unsur digunakan YTH tanpa kata kepada, sapaan bapak atau ibu ditulis lengkap, boleh disingkat, gelar atau pangkat tidak disertai sapaan, kata jalan tidak disingkat, alamat ditulis lengkap dan informatif, tidak digunakan huruf kapital semua, dan tidak diakhiri tanda baca. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat niaga. Yang pertama yaitu surat penawaran. Surat penawaran digunakan untuk menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Umumnya digunakan untuk mengirimkan pesanan barang atau jasa kepada perusahaan lain. Tujuannya untuk menarik kerjasama atau transaksi bisnis. Dan yang kedua adalah surat pemesanan. Surat pemesanan digunakan untuk memesan barang atau jasa dalam jumlah besar. Biasanya dilakukan oleh perusahaan retail kepada perusahaan logistik, namun bisa juga oleh konsumen individu. Surat ini berisi permintaan pembelian barang dengan spesifikasi tertentu yang berbeda dari produk yang ada di pasaran. Dan yang ketiga adalah surat faktur. Surat faktur berfungsi untuk menjelaskan detail pemberian barang atau jasa, berisi tagihan pembayaran, serta tenggat waktu pembayaran sesuai kesepakatan transaksi. Dapat disimpulkan bahwa surat faktur adalah bentuk tagihan resmi yang digunakan perusahaan kepada klien atau konsumen. Dan yang keempat, surat pengiriman. Surat pengiriman mirip dengan invoice atau online shop, digunakan oleh distributor untuk melaporkan pengiriman barang kepada konsumen atau produsen. Umumnya
digunakan oleh perusahaan jasa kurir, online shop, dan perusahaan yang mengirim barang jarak jauh atau bernilai besar. Selanjutnya adalah surat pengaduan. Surat pengaduan digunakan sebagai sarana penyampaian kritik, keluhan, atau saran dari konsumen kepada perusahaan atau produsen. Dapat juga digunakan oleh pemberi masukan kepada institusi seperti kepala sekolah, rumah sakit, pemerintahan, atau lembaga sosial. Adapun struktur surat niaga ada 8, yaitu yang pertama, kop surat yang berisi nama, alamat, dan logo perusahaan. Yang kedua yaitu tanggal surat, menunjukkan kapan surat dibuat. Yang ketiga adalah perihal, menjelaskan tujuan atau isi dalam surat. Yang keempat adalah kepada, yang berisi nama dan alamat penerima surat. Kelima, salam pembuka, contohnya dengan hormat. Keenam, isi surat berisi maksud, tujuan, dan informasi utama. Ketujuh adalah penutup, contohnya terima kasih atas perhatiannya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan, nama pengirim, menunjukkan keaslian surat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, surat resmi adalah surat-surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Sebagai media komunikasi tertulis, surat memiliki kelebihan, yakni memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan kepada orang lain. Sedangkan surat niaga adalah surat resmi yang diisinya berupa tawaran, jual beli yang berhubungan dengan barang atau jasa yang biasanya dipakai dalam perdagangan dan perniagaan. Pull your panties down from under you.